1, 2, 3. Kami kelompok 5 UPN dan Undana. Belajar Android itu tujuannya. Anin Indi Apris Jesse. Dan Andrew Soleh Argi. Program Permata Sakti, Kampus Merdeka. Kelompok 5, Oi, Oi, oi. oi. UPN, Jaya. Jaya. Undana. Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Mobile Programming, program Kampus Merdeka antara UPN PJ dengan Undana. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 ini. Perkenalkan, nama saya Jessica M. Jeropa dengan NIM 1806080004 dari Undana. Kenalkan, nama saya Aprianus Bango dengan NIM 1806080071 dari Universitas Nusa Cendana. Kenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin dengan NIM 18151210094 dari UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Andrew Hidayatullah Arif, NIM-nya 18105120095 dari UPN Veteran Jakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Argi Surya Maulana dengan NIM 1810512096 dari UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Nindita Mardiani dengan NIM 181512108 dari UPN Veteran Jakarta. Dan saya Maharani Andika Sabila dengan NIM 1810512109 dari UPN Veteran Jakarta. Baik, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami. Jadi aplikasi kami itu bernama AndroidBlock, yang dimana dia berupa aplikasi mobile yang bertujuan untuk membantu pengguna handphone dalam mengatur waktu untuk lebih produktif lagi. Dengan di sini aplikasi kami menggunakan sistem timer 1, 2, 3. Baik, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami, yaitu AntiProg, yang dimana aplikasi ini kami buat untuk membantu pengguna dalam mengatur waktu untuk lebih produktif lagi. Dengan sistem timer ini, pengguna dapat lebih mudah untuk memisah aktivitasnya dan juga mengurangi waktu distraksinya. Aplikasi kami memiliki manfaat, yaitu membantu pengguna untuk lebih produktif lagi dalam mengatur waktu. Aplikasi kami pun memiliki unggulan, diantaranya adalah tampilan aplikasi kami itu sederhana dan mudah dipahami. Kemudian ukuran aplikasi kami berukuran kecil sehingga tidak menghabiskan banyak ruang di memori handphone. Kemudian aplikasi kami ini gratis dan juga memiliki fitur lock untuk mengetahui histori penggunaan waktu di handphone pengguna. Splash screen di sini itu kita berusaha menampilkan logo AntiProg, di mana kita menggunakan text view. Nah, ini tampilan layoutnya, ada logo AntiProg di tengah layar. Nah, selanjutnya waktu awalnya ada 4000 milisecond. Ini splash screen-nya langsung ke menu utama, yaitu timer. Selanjutnya ada menu timer. Jadi di sini menu timer itu adalah main screen dari aplikasi atau menu utamanya. Di sini ada activity timer.xml-nya. Jadi di sini adalah codingan untuk layout-nya. Pertama, layout-nya itu berbentuk relative layout dengan ada dua button, button history dan button about. Selanjutnya ada beberapa text view juga, dan ada button untuk memulai timer dan juga ada button untuk membuka setting. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini menu timer itu fungsinya untuk menjalankan timer kita. Untuk logo yang seperti jam yang di atas itu adalah tombol history, sebelahnya itu tombol about atau penjelasan tentang aplikasinya. Lalu di tengahnya ada text view untuk menunjukkan waktu yang telah kita setting. Lalu klik tombol mulai untuk memulai waktunya, dan tombol
seperti gear itu untuk lakukan setting waktunya. Nah, di sini ada timer activity.java-nya. Jadi di sini timer activity.java itu berfungsi untuk menjalankan timernya itu sendiri. Jadi di sini untuk menjalankan timernya itu kita menggunakan fungsi timer class. Dan juga selain itu juga kita menggunakan database SQLite. Database SQLite itu untuk menyimpan historinya nanti. Nah, di sini ada beberapa button yang dikliknya itu untuk pemindahan activity dengan menggunakan intent. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan kelas timer class untuk menjalankan timernya itu sendiri. Jadi timernya itu apabila kita sudah selesai, maka datanya itu akan masuk ke dalam history, ke dalam database SQLite. Apabila kita menjalankan timernya, lalu kita mengklik selesai sebelum timernya selesai, maka kita akan mendapatkan pesan gagal. Namun apabila timernya itu sudah selesai, maka otomatis masuk ke dalam database-nya dengan pesan berhasil. Selanjutnya ada setting. Setting untuk mengatur timer yang barusan dijelaskan oleh Ahmad Solehudin. Selanjutnya ada activity setting. Activity setting untuk mengatur timer. Nah, di dalam activity setting.xml ini settingannya itu linear layout, dan di dalam layout ini juga ada text view yang berisi inputan waktunya dalam menit. Nah, di activity setting XML juga ada edit text. Edit text-nya untuk menginput waktunya itu, dan ada button simpan. Button simpan itu untuk menyimpan waktu yang sudah kita atur. Nah, jadi layout-nya seperti ini. Di atas ada input waktu dalam menit, lalu di kedua ada untuk kita menginput berapa lama waktu yang kita perlukan. Dalam contoh misalnya 90 menit. Lalu di bawahnya lagi ada button simpan. Simpan untuk edit text yang kita input, yaitu 90 menit. Nah, ini setting activity.java-nya. Di dalam setting activity Java-nya ada public void-nya yang isinya total waktunya itu yang tadi sudah kita input untuk disimpan selanjutnya. Yang berikut, about. About, di dalam about berisikan penjelasan mengenai aplikasi anti-proc dan pembuatnya. Ini merupakan tampilan codingan dari about. Di dalam about terdapat text view dan image view. Nah, text view digunakan sebagai keterangan atau keterangan judul halaman atau keterangan mengenai aplikasi. Sedangkan image view digunakan untuk menyisipkan gambar. Nah, ini merupakan tampilan dari menu about. Oke, sekarang kita masuk log. Log itu history atau riwayat pemakaian timer yang telah digunakan. Di sini ada XML activity log. Ada dua komponen. Satu itu text view, cuma buat judul log doang, sama list view itu untuk menunjukkan elemen-elemen yang ada di list view-nya, data-datanya. Layout hasilnya begini, dan di setiap elemen list view itu ada dua data yang bisa dilihat di item 1 sama sub item 1 misalnya. Nah, ini dua data tersebut di layout isi LV list view. Text view-nya itu ada dua, text view pesan dan text view tanggal. Berarti data yang bakal ditunjukin itu pesan sama tanggalnya. Ya, bisa lihat ini XML-nya. Log activity.java-nya waktu on create itu mengambil data-data dari database pakai query yang ada di line 24, select bla 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 bla, sama untuk mengambil dua data yaitu pesan dan tanggal dengan menggunakan simple cursor adapter terus dimasukin ke list. Selanjutnya ada database. Ini membuat database dan tabel SQLite di aplikasi anti-proc untuk menyimpan log historinya. Kelas ini extends ke SQLite Open Helper. Ketika kelas ini diinisiasi, maka akan membuat tabel dengan nama tabel tbl_history dan database-nya yaitu
db_antiproc. Selanjutnya ada demo aplikasi dari aplikasi Antiproc. Di sini aplikasinya ketika kita mulai maka akan memperlihatkan splash screen selama 4 detik. Di sini waktu defaultnya itu 25 menit. Di aplikasi ini ada beberapa tombol seperti tombol ini, yaitu untuk tombol history, ini untuk tombol ke menu about, dan ini untuk ke menu setting. Jadi di sini kita demonstrasikan untuk waktunya dulu. Sini pertama kita setting. Misalkan kita setting dengan waktu 1 menit. Jadi input waktunya itu harus dalam menit. Pada saat kita mulai maka waktunya berubah. Dan setelah kita tekan tombol mulai, maka waktunya akan berjalan. Berjalan mundur. Ketika kita waktunya kita hentikan secara manual sebelum waktunya habis, maka data akan masuk ke dalam database dan menampilkan pesan waktu telah berakhir. Ketika kita melihat di historinya, maka pesan yang akan muncul adalah gagal. Ini gagal fokus selama 1 menit. Namun ketika waktunya kita biarkan sampai habis, maka akan muncul pesan Anda berhasil fokus selama 1 menit. Selanjutnya di sini ada tombol untuk masuk ke menu about. Menu about berisi penjelasan mengenai aplikasi ini apa dan siapa yang membuatnya. Seperti itu. Sekarang kita akan demo apabila waktunya sampai habis. Jadi di sini waktunya sudah mau mencapai 0. Ketika waktunya sudah mencapai 0, waktunya akan reset ke waktu yang telah kita setting sebelumnya. Dan apabila kita melihat ke historinya, maka akan masuk ke berhasil fokus. Sekian demonstrasi aplikasi Antiproc. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa voting untuk kelompok 5. Jangan lupa ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih.